Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita dipertemukan oleh Allah dalam amaliyah Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, yang tentunya kita tahu dan kita memaklumi bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, dan bulan yang sangat teristimewa bagi kita. Siapapun yang beramal di dalam bulan suci Ramadan ini, semua amalnya akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, amalan teristimewa pada bulan suci Ramadan adalah puasa, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Perintah ini adalah perintah yang sangat teristimewa. Kita tahu khitab yang dipakai oleh Allah dalam perintah ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Maka puasa ini adalah amal yang teristimewa, karena amalan-amalan puasa ini amalan pilihan, karena diperuntukkan hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja. Kita tahu kalau kita merasa beriman kepada Allah, tentunya kita terpanggil dong dengan panggilan Allah ini. Kalau kita tidak terpanggil dengan panggilan atau dengan seruan ini, maka dipertanyakan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya begitu. Karena kita tahu yang dipanggil oleh Allah, yang diperintah oleh Allah adalah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita syukuri. Berarti kalau kita melaksanakannya, itu tandanya kita orang yang beriman dan senantiasa menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa Allah menyediakan tempat yang terindah bagi hamba-hambaku yang selalu bersedia mendatangi panggilanku. Semoga kita masuk di dalamnya. Yang kedua, amalan teristimewa dalam bulan Ramadan ini adalah sholat yang maksus, sholat sunnah yang tersendiri, yaitu sholat sunnah tarawih. Kalau qiyamul lail, kalau witir, hajat, tahajud, itu bisa dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu, tidak hanya bulan tertentu, tapi bulan-bulan, semua bulan bisa dilaksanakan. Tapi kalau sholat tarawih ini murni dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan.
pada malam hari setelah kita melaksanakan sholat wajib isya, kita mengamalkan sholat tarawih. Rasulullah mengingatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang melaksanakan sholat tarawih, mendirikan sholat, berdiri, artinya berdiri untuk melakukan sholat tarawih yang karena iman dan semata-mata karena Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya. Maka kesempatan yang baik ini mestinya harus kita jaga, harus kita laksanakan. Karena apa? Sangat mahal sekali rasanya waktu kita ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal di dalam bulan Ramadan, bisa bertarawih. Amalan yang teristimewa lagi dalam bulan Ramadan adalah sholat berjamaah. Rasulullah mengingatkan, man shalla ma'al jama'ati fi Ramadan. Siapapun yang melaksanakan sholat wajib berjamaah dalam bulan suci Ramadan, maka jawabnya syarat man dalam hadis itu adalah badalallahu lahu fi kulli roknatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Allah menggantinya, Allah menukarnya dalam setiap rokaat yang dikerjakan kita dalam sholat jamaah di bulan Ramadan, ditukar dengan nikmat surga, dengan kota yang penuh kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menyadari betapa luar biasanya amalan kita di bulan suci Ramadan, maka kita akan selalu menjaganya. Tapi bagi yang tidak menyadari, menganggap amalan di bulan Ramadan sama dengan di bulan yang lain di selain bulan Ramadan. Baik saudaraku, sekali lagi saya ajak bersama-sama kita tingkatkan amalan-amalan kita. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah mencatatnya dalam setiap huruf-huruf Al-Quran yang Anda baca. Ini diganti dengan 100 kebaikan, diganti dengan 100 kebaikan. Bukankah kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk disambung dengan membaca surat Al-Fatihah, wa fi madhabina al-basmalah min ayatil Fatihah, karena dalam keyakinan mazhab kita Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Maka ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Fatihah saja menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai, sudah bisa kita hitung. Kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini hurufnya adalah 19. Maka kalau kita baru membaca Bismillah saja, Allah sudah melipat pahalanya, memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada kita, padahal baru membaca Fatihah. Ini satu bukti bahwa memang bulan Ramadan adalah bulan di mana kita amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya waman barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang berbakti terhadap kedua orang tuanya khususnya di bulan Ramadan ini, maka dia pun akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min muslimin idza da'a ila Allah fi Ramadan
Tidak ada dari seorang mukmin yang memohon kepada Allah dalam bulan Ramadan ini illa ajaballahu du'a'ah, kecuali Allah mengabulkan doa-doanya, terutama doa-doa yang kita lantunkan, kita haturkan kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan Rasulullah membaca ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika engkau ditanya Muhammad tentang aku, jawablah fa inni qarib, saya sangat dekat dan saya akan mengabulkan semua permohonan-permohonan umatmu yang berdoa kepadaku. Maka momen yang indah bulan Ramadan ini mari kita jaga bersama-sama dengan meningkatkan amalan-amalan kita, karena amalan-amalan kita yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan. Kalau istilah kita, banyak door prize yang Allah berikan kepada kita. Pantas saja kalau Rasulullah pernah bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya tahu umatku tahu keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, la tamannau, maka mereka akan meminta antakun nasanatu, semua tahun-tahun yang ada kulluha Ramadan, akan memohon agar semua bulan-bulan yang ada, tahun-tahun yang ada, semuanya dijadikan Ramadan. Bagi yang tahu, nah kita tahu bahwa kita belajar, kita membaca bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Makanya bareng-bareng kita laksanakan sekuat tenaga kita, semampu kita untuk meningkatkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang bersedekah dalam bulan suci Ramadan, maka sedekahnya akan menjadi penyebab padamnya, panasnya api neraka. Bahkan juga tudfi'u harral kubur, juga akan menjadi penyebab padamnya, panasnya alam kubur. Semua itu karena kita beli, kita tukar dengan amalan-amalan kita selama di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita tidak menjaganya, kalau sampai kita tidak memanfaatkannya, tentunya kita akan menjadi orang yang sangat menyesal. Bahkan yang terlebih dari amalan-amalan kita, puncak kebaikan amal kita di bulan Ramadan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu umum. Bulan Ramadan, bulan diwajibkan kalian semuanya berpuasa, disunahkan malam harinya beramal soleh dengan tarawih, tadarus Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lain. Siapapun yang mengerjakannya karena Allah, maka akhir Ramadan kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu umum. Nanti di akhir Ramadan kita keluar dari dosa-dosa kita, laksana baru dilahirkan oleh ibu kita. Semoga ini manfaat dan menjadikan renungan untuk kita amalkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah, sehingga kesempatan Ramadan ini berlanjut pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.